kita yang ngomong belak-belakan. Iya. Bapak saya dulu seorang penjudi. Bapak saya seorang penjudi, setiap hari itu berantem. Aduh, kalau ingat itu rasanya terharu. Berantem sama ibu saya, sedangkan keadaan juga seperti itu. Rumah masih kontrak. Iya, Saya kontrak usia. Kembali lagi di channel saya Tigor Otadan Official, pastinya dengan saya Tigor Otadan. Nah, seperti biasanya saya tidak sendiri, saya ditemenin tamu-tamu saya. Nah, hari ini tamu saya ini sangat istimewa sekali. Karena apa kok istimewa? Karena beliau ini sangat paham sejarah saya sejak kecil hingga saat ini. Namanya Mas Setu. Halo Mas. Halo, selamat malam. Malam, apa kabar? Baik-baik. Mas Seto ini Ya. dibilang Mas luar biasa sekali. Saya anggap orang tua, saya anggap guru, saya anggap teman, saya campur-campur. Iya. Saya ingat sesuatu yang pernah Mas Seto tunjukkan. Iya. Waktu itu sekitar 20 tahun yang lalu. Iya. 20 tahun lalu berarti saya masih usia 9 tahun. 9 tahun saya pernah ditunjukin Mas Seto apa yang dimaksud dengan cahaya yang ada di dalam cahaya. Dulu saya pernah dilihatkan, tadi tangan Mas Seto itu ditempelkan di mata saya disuruh memejamkan mata. Setelah itu saya membuka mata, saya melihat sinar putih, di tengahnya ada sinar emas. Iya, iya. Itu namanya kalau dilihat dari segi kitab itu namanya Nur Ilahi. Nur Ilahi. Iya. Itu tidak semua orang dikasih sama Allah. Hanya itu pilihan yang dikasih sama Allah itu Nur Ilahi itu. Saya pernah mendengar seseorang yang berjuang untuk mendapatkan yang namanya Nur Ilahi. Apakah mereka juga akan mendapatkannya? Apakah enggak? Ya itu sudah Nur Ilahi itu jatah dari Allah. Jadi diburu ya nggak bisa, sama dengan rezeki. Itu sama dengan rezeki. Tapi nggak bisa diburu, biarpun kita tidak menjalani atau tidak meminta. Itu kalau Allah sudah memberi ya itu memang jatah kita ada. Dan saya sangat mengingat sekali cahaya-cahaya yang pernah Mas Seto tunjukkan ke saya. Memang pada saat itu dinamakan saya masih kecil, masih tidak paham tentang indigo lah, tentang apa. Ya. Cuma waktu itu saya memang bisa yang namanya melihat makhluk astral. Cuma Mas Seto ini kayak memberikan kata kunci yang 20 tahun lalu belum sempat saya tanyakan, dan malam ini Iya. saya tanyakan. Gitu loh Mas. Dulu Mas Seto pernah bilang, kita hidup sengsara tidak apa-apa. Iya, betul. Jadi buat teman-teman, sejarah saya itu Mas Seto sangat paham, mulai dari saya kecil sampai saat ini. Ya paham sekali. Pitutur-pituturnya itu wah luar biasa sekali. Belum lagi kalau saya melihat dulu ya, ketika saya hidup susah,
makan saja kita kesulitan. Nah, Ya Tuhan, makan aja kita kesulitan. Terus kesulitan, ya. ibarat makan nasi aja sudah saat nasi aja tanpa lauk sudah bersyukur gitu. Cuma ada pesan dari beliau yang sampai saat ini itu saya ingat, kita tidak perlu menjadi orang sing apik buat orang Ya, lain. betul, Itu kan anggapan betul. orang lain. Kita harus bisa menjadi orang baik buat diri kita sendiri. Betul, betul. Banyak ujian-ujian. Kalau diingat itu kita yang ngomong belak-belakan. Iya. Bapak saya dulu seorang penjudi. Bapak Betul. saya seorang penjudi, setiap hari itu berantem. Aduh, kalau Tiap ingat itu hari, rasanya ya. terharu. Tiap Berantem hari sama itu ibu kan, saya, ya. sedangkan Ah. keadaan juga seperti itu. Rumah masih Rumah kontrak. belum- iya, masih Saya kontrak usia TK sampai TK. saya SMA. Betul, betul. Bayangkan berapa belas tahun Nggak itu pindah saya tempat. tidak pindah tempat. 13 tahun saya di situ. Menemukan yang namanya liku-liku hidup, dihina orang, Nah, betul, betul. dikata-katain orang. Cuma Mas itu pernah bilang, tidak usah takut ketika orang menghina kita. Betul, betul. Jadi itu saya tanamkan terus. Kesaksiannya Mas Utuh ini kan penonton belum tahu loh, Iya, kehidupan belum tahu. Tigor itu seperti apa. Kalau menurut Mas Utuh zaman dulu itu saya seperti apa, karena saya bingung. Dulu makan aja susah. Ya Om ya, sekarang alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah Om Tigor punya sekian luasnya rumah, terus mobil, terus walah harta yang berlimpah-limpah. Sekarang kan Amin. artinya hinaan itu inilah terbukti, dibuktikan sama Allah. Orang yang menghina akhirnya tahu sendiri. Ya itu. Jadi ingat kira-kira bahas rumah. Dulu saya pernah dikatain seseorang, kamu tidak akan pernah bisa bikin rumah. Ya betul. Terus orang itu ngomong gini, kamu mau bikin rumah? Apa rumahnya burung dara gitu? Iya betul. Rumah burung dara. Aku mikir, oh iya ya, ternyata yang beramah bukan saya, yang beramah dia gitu. Aku waktu itu mikir, oh iya ya bukan kesombongan. Iya. Oh, rumah burung dara kan tinggi. Ternyata alhamdulillah Tuhan itu menjawab, aku diberi seperti ini. Cuma aku pernah berpikir gini, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam masa kesulitan. Mungkin Betul. buat teman-teman yang hari ini, detik ini lagi berjuang di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya pun, di dalam apapun itulah. Saya berpesan kepada siapapun, jangan pernah yang namanya kita putus asa, karena sehelai rambut kita pun tanpa izinnya Tuhan, rambut kita tidak akan pernah patah. Betul. Itu ini memang perjuangan seperti itu. Yang saya rekam dari kecil itu ketika bapak marah-marah, Setiap hari iya, marah itu. ketika berantem sama ibu itu, setiap hari. kita sudah makan tidak bisa, kesulitan. Bapak judi itu hampir Judi tiap pagi, hari. sore, Gue malam. malam. Dan saya Kembali pesan, lagi, judi kembali lagi. judi lagi. Tidak ada yang namanya penjudi bisa sukses, itu tidak ada. Cuma Tuhan itu kayak bukan tidak mendengar doa kita. Kalau dikatakan Tuhan mendengar itu lebih mendengar. Tuhan mewujudkan kita ini bahkan lebih dengan apa yang kita minta. Tapi Tuhan ini nunggu waktu yang tepat biasanya. Ya betul. Waktu yang tepat gitu. Banyak pesan-pesan. Jadi dulu itu kalau aku kecil, yang lainnya mungkin bermain dengan teman-teman. Aku habis dari musola, dari masjid. Ya. Aku nggak pulang ke rumah, aku ngobrol sama Mas Setu, sama Mbak Yani, Iya, sama istrinya Mas bapaknya, Setu. itu ayahnya. Iya, pulang. tapi di tapi dalam- ayahnya nggak pernah Nggak pulang. pernah pulang, asik main judi gitu. Di dalam situ aku banyak sekali yang namanya nyerap informasi ilmu tentang satunya tadi Nur Ilahi, terus satunya Iya. tentang sejatinya diri. Betul. Di mana manusia harus bisa merasa, harus bisa mengerti. Gini Mas,
apa sih yang dimaksud dengan sejatinya diri? Kadang banyak orang yang belum tahu sejatinya dirinya itu apa. Ya gini, jati diri itu gimana ya? Setiap manusia itu punya pendirian sendiri-sendiri. Nah, jati diri itu pengalaman atau hak pribadi. Jati diri itu bukan untuk semua orang. Ya kalau kita disebarluaskan, ya kalau orang itu bisa menjalani, kalau tidak Ya. kan nggak sama orang itu. Ngomong tentang jati diri, saya pernah mendengar bahwa seorang yang hidup itu didampingi dengan sedulur papat limo pancer. Iya, itu bagi ilmu kejawen Om Tigor itu memang ya ada itu memang gitu. Apakah mereka ini yang mengimbangi kita, misal ya Mas, sedulur papat limo pancer? Iya. Misal ketika kita mau ngelakuin kesalahan, terus kita kayak merasa ada yang ngingetin jangan. Itu Betul. sebenarnya ada efeknya nggak dari sedulur papat limo pancer itu? Ya itu ya ada efeknya, kadang-kala efeknya ke badan itu tidak enak karena kan yang satu ingin yang begini, yang satunya ingin begini. Jadi bertolak belakang. Nah itu tolak belakang. Luar biasa sekali ya. Jadi Iya. kebanyakan orang zaman sekarang itu mencari arti yang ribet-ribet. Nah, Tapi kalau cara Mas tuh simpel, jelas, Nah. padat dan mudah dipahami orang. Jadi setiap orang pasti memiliki yang namanya sedulur papat limo pancer, di mana sebagai yang mengingatkan, yang membledru. Nah, betul betul. Saya Ya, yang penting gini Om, manusia itu yang penting seumpama saya itu setu harus jadilah setu. Jangan setu ingin jadi Om Tigor, itu nggak ada ceritanya begitu. Jadi semua orang itu harus punya rumus itu. Nanti kalau saya ingin jadi seperti Om Tigor, nggak bakal kenyataan. Itu sudah tertulis dari Allah. Nah, jadi setu jadilah setu, Om Tigor jadilah Om Tigor. Nggak bisa Om Tigor jadi Om Setu gitu. Nggak ada itu. bahwa yang namanya sifat, Ya. karakter seseorang tidak akan pernah bisa disamakan dengan Ya. siapapun. Betul. Saya pernah ingat tetap pada acuan 20 tahun lalu, saya ingat terus. Iya, jadi langkah itu tak ingat terus. jadi Mas Wah. itu pernah bilang ada 4 kunci di dalam manusia sebagai penyeimbang, di mana kunci 4 tersebut dinamakan nafsu. ya nafsu. Ya nafsu itu ada nafsu, ya itu tadi dulur papat limo pancer wau. Jadi nafsu itu ada nafsu gimana ya, nafsu mencari harta, ada yang nafsu membuang itunya tadi, amarah Iya. itu. Jadinya gimana, ilmu yang nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan ilmu itu. Jadi nafsu itu banyak Om Tigor. Jadi sulitlah dimengerti bagi orang awam. Tapi bagi orang yang tidak awam mudah dimengerti sebenarnya. Iya. Suatu contoh gini Mas, ada orang yang kelihatannya dia baik-baik saja, tidak ada masalah, tiba-tiba hari itu dia membunuh orang, Membunuh orang, ya. memperkosa orang, Nah, bahkan itu. seperti yang Nah, timbulnya ya di situ itu. berarti yang namanya Nafsu. manusia itu membutuhkan yang namanya kendalinya diri. Nah, kendali diri. Oh ya, ngomong tentang kendalinya diri, di Jawa itu ada yang namanya kendi. Iya. Di dalam air, di dalam kendi itu ada airnya. Kenapa kok
airnya sama, ketika kita masukkan ke tempat plastik sama kendi itu rasanya berbeda. Gitu ya, jelas berbeda Om Tigor, dikarenakan kendi itu terbuat dari tanah, kalau plastik itu terbuat dari ya plastik, jadi rasanya juga hampa kalau yang di plastik, tapi kalau di kendi rasanya dingin, enak, seger. Itu berarti Iya. kendi, kendali Ya, diri. kendali diri. Jika kita mengendalikan diri kita sesuai dengan Sepertinya ketepatan ya, Insya Allah tenang-tenang saja gitu. Insya Allah kita tidak Insya akan Allah menjadi tidak. orang yang bledru ya. Nah, gitu. Karena di zaman sekarang itu zaman ngeri. Jadi di 2022 dua. mulai sampai ke depan itu memang ngeri sekali, seperti ramalan Joyoboyo. Di situ pernah saya dengar Iya. bahwa semakin zaman ini maju semakin macam-macam. Ya, betul. Kalau kita nemuin tahun kembar, nanti ada yang namanya masjid, tempat ibadah Tempat Kalangkabung, ibadah Kalangkabung. sepi kemarin, Ya. seperti yang ketika kita kena Di COVID sampai COVID, kita ya, ibadah. betul. Iya, enggak masjid aja waktu itu semuanya hampir yes. dibatasi. Mhm. Pasar hilang kumandangi, berarti Ya. di mana pasar hilang keramaian. Terus saya juga pernah mendengar bahwa banyak orang yang memamerkan kemuliaannya, hartanya dan kejayaannya. Betul. Menurut Mas Seto ini apakah ini benar yang dinamakan akhir zaman? Ya, kalau dinamakan itu ya tidaklah. Namanya ini sudah perubahan. Perubahan itu gini Om, dari dulu sudah ada, cuma perubahannya itu dari perkataan itu aja. Dulu namanya wabah, kalau sekarang kan corona. Itu sudah ada terjadi dari dulu-dulu. Cuma gimana secara modern sekarang namanya corona, banyak yang takut. Berarti sama seperti ini waktu itu pes, Iya. flu burung, terus virus Spanyol yang tahun berapa itu? Saya juga sempat menjalani kena corona itu, sempat mengalami sakit corona sama istri saya. Jadi orang tua itu, saya sama istri saya itu udah parah, tapi saya nggak mau lapor, nanti malah menakut-nakuti tetangga. Tapi ternyata Tuhan memberikan Nah itu loh. mukjizat bahwa kita Mukjizat. manusia kadang menganggap mustahil gitu loh. Iya. Tapi bagi Tuhan memang nyata sekali di sini. Betul. Ngomong-ngomong tentang pageblok virus corona, saya pernah mendengar apakah dengan adanya wabah ini membersihkan beberapa yang ada di bumi. Betul. Yaitu namanya untuk pergantian manusia atau pergantian alam. Namanya ya Allah itu tidak ribet-ribet mengganti orang itu. Jadi tidak susah. Jadi orang yang masih dipergunakan di dunia tetap dihidupkan, yang sudah nggak dipakai ya dibunuh aja sama Allah. Jadi gitu. Ngomong-ngomong tentang pergantian, memang saya rasakan ibarat musim hujan ini salah mongso. Betul. Yang seharusnya musim panas kita tetap musim Hujan. seperti ini aja. Jadi kacau ini cuaca. Jadi dunia ini sudah tidak bisa diprediksi. Katanya jangka Sri Aji Joyoboyo sudah habis. Iya. Merinding. Ya Tuhan. Ya, semoga kita yang masih diberi kesempatan sama Tuhan, di mana kita harus berubah dari sebelumnya. Misal ya dengan sikap-sikap kita, dengan kelakuan kita, tindakan kita mungkin yang kurang pas. Saya tidak mengatakan benar atau salah, karena manusia hidup saya kira tidak ada benar atau salah. Betul. Yang ada cuma tepat dan tidak tepat. Betul itu. Kita kedepannya Itu Om. membenahi diri. Betul. Membenahi Tidak ada diri. yang salah, tidak ada yang benar. Memang betul itu. Bagi orang yang mengerti itu ya gitu. Iya mungkin.
mungkin cukup sekian podcast hari ini bersama saya Tigor Otadan dan Iya. Mas Seto. Iya. Supaya kita lebih waspada, kita menghargai sesama, kita hargai alam. Amin. Kalau kita menghargai alam, otomatis alam akan memberikan imbal balik yang lebih baik kepada kita. Semoga saja kita semua dimanapun saudara-saudara, sahabat-sahabat diberikan kesehatan, rezeki lancar, dipermudah segala urusannya. Saya Tigor Otadan dan Mas Seto mohon undur diri, sampai ketemu di channel saya selanjutnya di Tigor Otadan Official. Terima kasih. Jangan